Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan agung yang tak pernah lelah membimbing umatnya ke jalan cahaya hingga ujung usia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu diberikan umur yang panjang dan berkah. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bayangkan 1 jam setelah nafas terakhir kita terhembus, nama kita mulai tersebar dalam kabar duka. Keluarga kita menelpon sanak saudara mengumumkan telah meninggal dunia ayah kami, saudara kami, sahabat kami, dan sebagainya. Dan di rumah isak tangis memenuhi ruang tamu. Sebagian bergegas menyiapkan kain kafan, sebagian lagi mengurus liang lahat. Jenazah kita pun dibersihkan, dikafani, disolatkan, lalu diantar ke pemakaman. Dan hanya dalam 1 jam setelah tubuh kita masuk ke dalam tanah, satu persatu orang yang mencintai kita bakal pergi meninggalkan kita. Kita pun ditinggal sendirian, hanya ditemani gelap, sempit, dan tanah yang dingin. Sahabatku, jika engkau pada hari ini berusia 50 tahun atau 60 tahun ke atas, maka ketahuilah perjalananmu ke titik itu tidak lama lagi. Mungkin tidak 1 dekade, mungkin tidak 5 tahun, bahkan mungkin malam ini. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah engkau siap? Sudahkah engkau punya bekal untuk perjalanan panjang setelah kematian itu? Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa menekan tombol like, tombol jempolnya, dan berikan komentar terbaik yang bisa membuat orang lain melakukan kebaikan yang sama dengan yang sahabat lakukan. Dan untuk sahabat yang baru saja menemukan channel ini, silakan tekan juga tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dakwah sederhana kami yang semoga bisa membantu sahabatku semua untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang memiliki hajat, silahkan bisa sahabat tuliskan di kolom komentar, karena insya Allah jika ada sahabat lain memiliki hajat yang sama dan ikut mengaminkan, insya Allah Allah akan segera mewujudkan hajat sahabatku semua.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan diaminkan oleh malaikat. Amin. Dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayat itu diikuti oleh 3 hal: keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 akan kembali dan 1 akan tinggal bersamanya. Keluarga dan hartanya akan pergi, yang tersisa hanyalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku, keluarga yang dulu begitu mencintai kita, mereka akan pulang. Harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun akan diwariskan. Jabatan, reputasi, followers, semuanya akan lenyap. Yang akan tinggal bukan mobil, bukan rumah atau investasi. Yang akan tinggal hanyalah sholatmu, sedekahmu, zikirmu, bacaan Qur'anmu, dan air matamu yang jatuh karena takut kepada Allah. Bahkan perlu kita renungkan kembali hal ini. Beberapa hari setelah kita meninggal dunia, maka nama kita sudah diganti dengan nama lain di tempat kerja. Orang-orang sudah kembali dengan rutinitas mereka. Bahkan media sosial kita sudah tidak dikunjungi lagi. Dunia akan terus berjalan, tapi kita akan menghadapi alam kubur sendirian. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Quran surat An-Nisa ayat 122. Allah benar-benar menepati janjinya bahwa kematian itu akan datang dan kehidupan setelahnya lebih nyata daripada dunia ini. Lantas, apakah bekal terbaik yang harus kita persiapkan? Apalagi jika kita sudah di usia yang lanjut. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, tetapi amal-amal yang kekal lagi soleh lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Amal soleh adalah satu-satunya teman sejati yang akan menemani kita di dalam kubur. Maka jangan tunda lagi untuk menjaga sholat fardu, untuk selalu memperbanyak zikir dan istighfar, selalu membaca Al-Quran, biasakanlah bersedekah meski hanya Rp1.000, dan selalu menolong sesama. Semua amal baik itu tidak harus langsung sempurna, tidak harus langsung banyak. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, Allah mencintai amalan yang sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, mulailah malam ini sebelum tidur, ambil wudhu, lalu baca 1 halaman Quran, sholat witir 1 rakaat, dan istighfar 33 kali. 1 langkah kecil malam ini bisa menjadi langkah besar di akhirat nanti. Saya teringat sebuah kisah yang semestinya bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua untuk mulai mempersiapkan bekal terbaik di sisa usia kita. Namanya adalah Pak Rohim.
seorang pria biasa yang tinggal di pinggiran kota Bandung. Usianya 61 tahun. Ia bukan ustadz, ia juga bukan tokoh masyarakat. Ia hanya tukang tambal ban yang setiap hari duduk di pinggir jalan. Tapi satu hal yang membuatnya istimewa, ia tidak pernah meninggalkan sholat malam walau hanya 1 rakaat. Orang-orang sering melihat lampu kecil di bengkelnya tetap menyala pada saat pukul jam 3 pagi. Ternyata di antara ban-ban bekas dan lantai semen yang dingin ada sajadah yang selalu terbentang. Ia selalu menyempatkan sholat tahajud dan menutup malamnya dengan 1 rakaat sholat witir. Suatu malam Pak Rohim jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, demam tinggi. Tetangganya menyarankan ke rumah sakit, tapi Pak Rohim berkata lirih, "Saya cuma ingin sholat malam ini. Kalau ini malam terakhir saya ingin menghadap Allah dalam sujud." Dan benar, malam itu menjadi malam terakhirnya. Ia ditemukan anaknya di atas sajadah dalam posisi sujud. Wajahnya damai, tak ada tangisan, hanya keheningan yang terasa berat. Jenazahnya disolatkan di masjid yang dulu ia bersihkan tanpa diminta. Yang mengejutkan adalah hari pemakamannya dihadiri ratusan orang, termasuk orang-orang yang pernah ditolongnya secara diam-diam. Seorang tukang ojek menceritakan bahwa Pak Rohim pernah membayar cicilan motor anak yatim tanpa sepengetahuan siapapun. Seorang ibu menangis karena Pak Rohim pernah memperbaiki bannya gratis karena ia tidak punya uang. Dan semua orang sepakat berkata, Pak Rohim, meskipun hanya seorang tukang tambal ban, ia meninggal dalam keadaan mulia. Apa rahasianya? Ia tidak kaya, ia tidak terkenal, tapi ia selalu menjaga amalan yang kecil namun istiqomah. 1 rakaat witir, 1 sujud di akhir malam, 1 air mata dalam istighfar. Itulah yang Allah cintai. Pesan yang tersirat dari kisah itu adalah, sahabatku, malam ini engkau masih hidup, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Ambillah wudu, bentangkan sajadah, dan mulailah dengan 1 rakaat. Tak perlu sempurna, tapi jangan tunda lagi, karena kita tak pernah tahu malam mana yang akan menjadi sajadah terakhir kita. Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah akhir salat malam kalian adalah witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis yang lain, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, kematian itu tidak menunggu usia tua. Ia bisa datang malam ini, besok pagi, atau dalam tidur kita malam nanti. Tapi bagi kita yang sudah menginjak usia 50 tahun ke atas, ini bukan untuk masa menunggu, tapi masa untuk menyempurnakan. Inilah masa emas untuk menabung amal, memperbanyak istighfar, memperbaiki sholat, dan berdamai dengan Allah. Jangan tunggu waktu yang tidak pasti. Persiapkanlah bekalmu dari sekarang. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Jika engkau merasa video atau kajian ini menyadarkan hatimu, bagikanlah kepada orang yang kalian cintai. Jangan simpan sendiri. Ajak mereka menyiapkan bekal untuk kematian. Semoga satu share darimu menjadi amal jariah yang menyelamatkanmu kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.